Selamat malam Omania. Udah hari Senin aja. Iya. Selamat datang lagi di Midnight Live episode tanggal tua. Iya. Udah tua jangan banyak gaya. Dompet rakyat gaya pejabat. Yang ada apa aja disikat. Tetap semangat ya. Siapa tahu kita hero late game. Ya udah langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas rasa penasaran remaja zaman now yang kebablasan sampai akhirnya penyakitan. Bukan soal narkoba, tapi soal perilaku yang bertentangan secara norma. Iya. Yakni hubungan sesama jenis yang semakin ngehits di kalangan remaja. Padahal manusia itu diciptakan berbeda biar berpasangan, biar harmonis, biar bisa bikin keturunan. Betul, keturunan. Nah ini malah cari yang sejenis. Kacau. Ibarat sendal jepit kalau kiri semua pasti nggak nyaman. Ya. Dan kalau dipaksa buat jalan, udah jalannya nyeret, jempol keseleo, baru 2 langkah sendalnya putus. Banyak remaja yang terjerumus ke perilaku hubungan sejenis gara-gara penasaran. Awalnya coba-coba, lah kok enak, besok coba lagi, lah kok nagih. Akhirnya dicoba terus, lah kok kena virus. Jadi Jumat kemarin Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Solo mencatat sebanyak 15 pelajar di kota Solo terjangkit Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Dari data tersebut, sebagian diantaranya diketahui berorientasi seksual penyuka sesama jenis. Gawat. Bayangin pelajar yang harusnya sibuk hafalin rumus malah sibuk obatin virus. Kalau ujian salah rumus masih bisa diulang. Tapi kalau salah gaul kena virus, hidup nggak bisa diulang. Emangnya main Pepsi Man diuber-uber kaleng? Kelindes bisa hidup lagi? Jangan jadi ya. Jangan. Ketua KPA Solo Tommy Pranoto bilang para pelajar tersebut masih berusia 15 sampai 19 tahun. Beberapa di antaranya berorientasi seksual sesama jenis atau homoseksual, terutama hubungan lelaki seks lelaki atau LSL yang beresiko lebih tinggi terinfeksi HIV. Usia segitu emang lagi puber. Kalau cowok normal biasanya lagi suka gombalin temen cewek. Iya. Kamu tahu nggak kenapa belakangan jarang banget ada pelangi? Kenapa tuh? Ceweknya jawab nggak tahu. Cowoknya nyaut, soalnya pelanginya di matamu. Nah kalau cowok suka cowok, gimana tuh gombalannya? Iya. Gimana? Masa kamu tahu nggak bedanya kumis sama lift? Kumis kamu sama lift bedanya apa? Apa bedanya? Kalau lift buat orang naik turun. Kalau kumis kamu bikin jakunku naik turun. Aduh gawat. Kayak habis keselak-salak. Ya. Iya. Dari 15 kasus pelajar yang terinfeksi HIV ini, Tommy bilang kalau semua pelajar bersedia mengikuti terapi antiretroviral atau ARV. Namun sebagian merasa malu karena khawatir mendapat stigma negatif dari masyarakat. Ya elah, pas ngelakuin gak tahu malu, giliran disuruh berobat malu. Itu dia tuh. Ini penyakit kalau malu berobat gak bakal sehat, yang ada makin cepat dijemput malaikat. Iya. Tommy juga bilang kalau pihaknya terus membangun kesadaran tentang bahaya HIV. Salah satunya dengan mengadakan penyuluhan di sesi masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sejak 2023 lalu. Coba ditanyain tuh, mungkin aja 15 pelajar itu bolos pas MPLS. Jadi nggak dapet penyuluhan. Jadi gaulnya kebablasan. Gak cuma di Solo, jumlah kasus baru HIV di Sumatera Selatan juga terus meningkat. Dinas Kesehatan Sumsel mencatat sepanjang Januari hingga Juli 2025 terdapat 537 temuan kasus baru, naik 105 kasus dari catatan terakhir pada bulan Juni.
Dari Juni ke Juli naik 105 kasus atau sekitar 24% dari 537 kasus. Waduh. Kalah tuh kenaikan harga rokok. Iya. Bedanya kalau harga rokok naik bisa diakalin beli ketengan. Iya, betul. Tapi kalau kasus HIV yang naik nggak bisa akal-akalan, yang ada ketularan. Iya. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinkes Sumsel, Ira Primadesa, Senin 25 Agustus lalu bilang dari 537 kasus HIV di Sumsel, paling banyak ditemukan di Palembang yakni mencapai 265 kasus. Bayangin lebih dari setengah kasus di Palembang. Padahal kalau kita browsing, Palembang masuk 5 besar wilayah yang terkenal karena wanitanya cantik dan manis. Lah kok malah yang naik kasus suka sesama jenis? Kenapa tuh? Ini nih contoh kufur nikmat. Nikmat mana lagi yang kau dustakan kawan? Sementara Kepala Dinkes Sumsel Trisna Warman bilang kalau kasus baru HIV di Sumsel umumnya disebabkan oleh hubungan biseksual alias bisa sama lelaki, bisa sama perempuan dan hubungan lelaki seks lelaki. Dia juga menekankan bahwa penyebaran HIV kali ini bukan dari pekerja seks. Jadi mau biseksual, mau homoseksual sama-sama bahaya. Meski penyebaran kali ini bukan dari pekerja seks, tapi perlu diingat kalau itu juga berpotensi menularkan HIV. Udahlah, kalau emang mau menjalin hubungan yang normal-normal aja, cowok ya pacaran sama cewek. Dan kalau belum menikah jangan berbuat yang aneh-aneh, bahaya. FYI, for your information, kalau udah nikah enak, udah halal nggak dosa. Nggak bahaya lagi kan udah tes kesehatan. Apalagi dapat bimbingan biar pernikahannya sakinah. Udah hafal tepuk sakinah? Udah hafal? Berpasangan. Lanjut lagi. Perilaku menyimpang yang berisiko tinggi HIV juga pernah kita bahas di episode 42 bulan Juni lalu. Waktu itu kita bahas soal pesta gay di villa di kawasan Megamendung Bogor yang dibungkus pakai judul Family Gathering. Family Gathering tapi mana yang papa mana yang mama. Sama. Family Gathering kok isinya om-om semua. Di pesta itu ada lomba menyanyi dan menari sambil pakai aksesoris pedang-pedangan. Itu lomba nyanyi apa audisi Zoro? Z. Total pesertanya ada 75 orang dan saat dites ada 30 orang yang reaktif HIV dan ada yang kena sifilis. Sebelumnya pada awal Mei lalu pesta gay juga berhasil dibubarkan oleh polisi. Pesta gay itu digelar di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan. Pesta itu disamarkan dengan kode arisan. Orang awam kalau dengar arisan pasti mikirnya dapat kocokan. Nah ini yang dikocok kartu. Main capsa. Kan main capsa bisa sambil arisan kan? Pesertanya ada 56 orang, mulai dari karyawan swasta, dokter, sampai guru bahasa. Waduh, miris. Bayangin ada dokter, ada guru bahasa. Kalau ada yang nanya, ini acara apa? Dokternya jawab, praktek suntik. Guru bahasa nyaut. Analoginya pas, Pak. Analoginya pas. Bisa aja obeng blimbing. Geser sedikit ke Bekasi, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Bekasi menyoroti dugaan peningkatan kasus lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT yang signifikan di wilayahnya. Ketua MUI Kota Bekasi Saifuddin Siroj bilang berdasarkan hasil pendalaman dari beberapa instansi, angka kenaikannya sangat mengejutkan. Tercatat pada 2023 ada 544 kasus dan pada 2024 angkanya tembus 5.600 kasus. Meski hingga saat ini data itu sedang dalam proses konfirmasi dan validasi. Dan jika data itu nantinya tervalidasi, maka peningkatan dalam setahun sangat luar biasa, yakni tembus 1000%. Dan Kota Bekasi masuk ke dalam zona merah rawan LGBT. Harga rumah di Bekasi aja per tahun mentok naik 11%. Lah ini kasus LGBT naik 1000%. Kalau gaji penonton nggak naik-naik.
tapi tetap bisa gaya, bisa hidup ya. Emang penonton Ultraman semua. Iya. Swatch. Bahkan gak cuma pesta yang digelar secara offline. Pada pertengahan Juni lalu, Polda Jawa Timur berhasil membongkar jaringan penyimpangan seksual sesama jenis atau gay di platform media sosial. Isi grupnya cowok semua. Kirain bahas peluang bisnis, ternyata cari jodoh yang sama-sama punya kumis. Iya. Serem. Puas banget ketawanya. Tuh, sampai muncrat ya. Jaringan tersebut diketahui telah berjalan sejak 3 tahun terakhir dan memiliki lebih dari 11.000 anggota. 11.000 anggota kalau dikumpulin bisa jadi satu desa tuh. Nama desanya Kampung Pejantan Tulang Lunak ya. Banyak ayam pejantan presto soalnya. Presto. Pas di presto cekernya ngetril. Dan kalau kita lihat data dari Kementerian Kesehatan hingga Maret 2025 tercatat ada 2.700 remaja usia 15 sampai 19 tahun di Indonesia yang hidup dengan HIV. Catat tuh remaja, jumlahnya ribuan. Bayangin usia segitu harusnya masih galau milih jurusan IPA atau IPS. Ini malah galau karena penyakitan akibat salah pergaulan. Kemenkes di akun Instagram resminya bilang kalau masa puber adalah fase serba penasaran. Tapi jangan sampai keinginan eksplorasi bikin lengah dan asal coba tanpa tahu resikonya. Memang masa puber serba penasaran, semua gaya dicoba. Dari gaya rambut, gaya pakaian, Gaya apa lagi? gaya bebas, gaya katak, gaya punggung. Itu mah renang ya. Kalau penonton banyak gaya. Hidup penuh tekanan, gayanya kayak Sultan. Sultan, sulit tenang. Jadi HIV itu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya sel CD4 atau biasa disebut sel T. Dan kalau tidak diobati, HIV bisa berkembang jadi AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome, kondisi akhir di mana kekebalan tubuh sangat lemah sehingga rentan terhadap berbagai infeksi oportunistik dan kanker. Simpelnya gini, sel CD4 itu ibarat temen lo satu circle dan HIV ibarat gebetan toksik. Awalnya cuma kenalan, lama-lama adu domba. Sampai temen lo pada berantem sendiri. Dan kalau nggak diobati jadi AIDS. Nah itu posisi hidup lo udah nggak ketolong. Udah dikenalin ke temen lo dikomporin, lo cuma dimanfaatin doang. Akhirnya lo ditendang dari tongkrongan, gak punya temen, gak punya duit, utang pinjol, diteror debt collector, kabur ngumpet di WC tetangga, mana tetangga lo lagi BAB. Lalu bagaimana pinci gihinyi? Bagaimana pencegahannya? Nah, buat cegah HIV perlu kombinasi antara tindakan medis dan perilaku yang bertanggung jawab. Udah kayak nolong temen jomblo baperan. Gak cukup dikasih perhatian, harus dikasih saran, terus dicariin kenalan. Kalau masih gak ketolong, mandiin kembang 7 rupa. Jangan-jangan ketempelan mantan. Memangnya nggak ada obatnya. Sampai saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan HIV. Tapi nggak usah panik, teknologi udah maju. Ada pengobatan antiretroviral atau ARV yang bisa membuat penderita HIV hidup seperti orang sehat, produktif, dan memiliki harapan hidup mendekati orang tanpa HIV. Ya ibaratnya punya gebetan klingi, nggak bisa putus tapi nggak perlu panik, tinggal setting HP mode silent. Mau di spam chat, mau di miss call sampai 3.000 kali, slow aja, lanjut nongkrong sampai pagi. Jadi melawan HIV bukan cuma tugas dokter atau pasien, tapi juga jadi tanggung jawab kita semua buat memutus rantai penularan dengan pengetahuan, empati, dan tindakan pencegahan yang tepat. Dan buat semuanya, terutama buat anak muda yang masih sehat, gaya hidup menyimpang itu punya resiko serius, nggak cuma virus, tapi juga menambah beban hidup buat diri sendiri dan orang terdekat. Ingat, hidup ini terlalu berharga untuk dipertaruhkan hanya demi dicap gaul dan kekinian. Ya itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live.